Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Pada sehat? Ingat ya, di rumah aja ya, jangan kemana-mana ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi baru. Ini adalah materi setelah kita UTS ya, yaitu tentang pengenalan database. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan dulu seperti apa sih database ini agar nanti minggu kedepannya itu kalian udah paham gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang database. Nah, kita coba apa sih itu database? Nah, kan gitu. Kalau dari pengertiannya, database itu adalah kumpulan informasi atau data ya yang disimpan di dalam komputer secara sistematik gitu ya. Sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Nah, maksudnya apa? Banyak orang mengatakan bahwa database itu adalah data yang terorganisasi gitu loh. Data yang terstruktur, rapi gitu. Tinggal panggil aja ada gitu. Jadi di dalamnya itu tidak ada data yang adanya redundasi atau duplikasi data gitu. Nah, jadi database ini adalah data yang udah terorganisasi sebenarnya, data yang udah terstruktur rapi gitu loh. Agar apa dibuatkan adanya database? Agar data-data itu tidak berantakan di dalamnya. Tidak ada yang duplikasi namanya, gitu loh intinya. Nah, contohnya bisa dilihat nih dari gambar di sampingnya ini misalnya. Misalnya ini ada 3 klien gitu ya, gunakan laptop. Dia terhubung dengan servernya. Di balik server itu sendiri sebenarnya itu ada database-nya gitu loh. Maksudnya apa? Misalnya nih klien ini dia ingin mengakses apa, misalnya dia ingin menginputkan apa gitu loh. Nah, pasti dia akan masuk ke dalam database-nya untuk penyimpanannya dia, database-nya gitu loh. Nah, jadi intinya itu bahwa dengan adanya database, jadi ada yang namanya data center namanya gitu. Contohnya siakan, kalian buka siakan gitu ya, kalian bisa melihat KHS kalian, kalian bisa melihat KRS kalian. Nah, di balik itu semua anggaplah kalian yang menjadi klien di sini. Kalian akses nih servernya Unsika misalnya. Kemudian servernya akan mencari ke database-nya, ke tempat penyimpanannya. Nah, ketemu data kalian akan dipanggil melalui servernya tadi, maka akan ditampilkan melalui laptop yang kalian gunakan gitu loh. Nah, jadi database tersebut ya seperti itu kira-kira prinsipnya gitu. Jadi data kita itu udah menjadi satu data center gitu. Tidak ada lagi duplikasi data gitu. Andai kan ada datanya 2, otomatis dia akan kebaca ini data udah ada gitu loh. Kenapa harus diisi 2 gitu. Intinya gitu. Itu adalah sedikit tentang database. Kita lihat lagi penjelasan lebih detailnya. Contohnya seperti ini. Ini di gambar ini ya, database server. Kemudian ada komputer di kantor. Kemudian ada komputer di labor. Nah, dia ingin mengakses data, berarti dia butuh database-nya. Mana database yang ingin diaksesnya? Dia butuh data misalnya, nah, makanya dia akan mengakses ke data, misalnya komputer di kantor misalnya. Dia ingin membuat sesuatu, kemudian tulisan itu ternyata dibutuhkan ke komputer di komputer lab gitu. Datanya disimpan ke dalam database misalnya. Nah, otomatis komputer labor nggak perlu lagi bikin data juga gitu loh, nulis lagi nggak perlu. Kalau data yang dibutuhkan sama dengan komputer kantor, otomatis komputer labor cukup memanggil ke database-nya saja. Karena apa? Karena datanya sudah ada. Nah, contohnya seperti itu sederhananya. Nah, lanjut lagi, ini contohnya yang lebih besarnya gitu ya, data center. Banyak orang mengkaitkan bahwa database itu adalah teknologi. Sebenarnya di balik itu semua kumpulan dari data yang disebut dengan data center. Contohnya seperti ini nih, ya kan, berupa lemari. Sebenarnya lemari yang kalian lihat ini sebenarnya kumpulan dari penyimpanannya gitu loh. Ibarat di laptop kita, media penyimpanan di laptop kita apa? Hard disk kan misalnya. Sama sebenarnya di dalam database itu kumpulan hard disk semua. Contoh dari lemari yang kalian lihat ini adalah kumpulan dari hard disk semua nih gitu. Jadi hard disknya terpusat satu, besar dia, kalian tinggal akses gitu loh. Jadi tanpa harus adanya menulis lagi, tinggal panggil aja dia datang, kembalikan lagi udah. Misalnya temannya manggil lagi ada datanya, nggak perlu ada data 2 atau 3 atau 4 sekalipun data yang sama, nggak perlu gitu. Nah,
itu adalah simulasi tentang data centernya. Contohnya apalagi misalnya? Misalnya contohnya sederhananya Facebook misalnya, ya enggak? Kalian punya akun Facebook? Punya akun Instagram? Punya. Kita anggaplah Facebook aja gitu ya. Misalnya Facebook kalian buka akun. Otomatis data kalian ada dong dan disimpan oleh pihak Facebook nggak? Iya, agar kalian punya akun. Kemana data kalian akan disimpan? Berarti dia punya database-nya gitu loh. Nah, sewaktu-waktu kalian ingin login, otomatis dia akan membaca data kalian dong. Iya, makanya dia akan memanggil ke database-nya gitu. Jadi bukan berarti kalian udah masuk ke Facebook, terus untuk kedua kalinya masuk, kalian harus daftar lagi, bikin lagi. Enggak, gitu. Jadi data kalian itu udah terpusat jadi satu di dalamnya, di database-nya gitu loh. Facebook punya database? Punya dia. Instagram punya database? Punya. YouTube apalagi? Google apalagi? Contohnya YouTube isinya apa? Kumpulan video yang mana durasinya panjang, otomatis ukurannya, megabyte-nya pasti besar. Otomatis dia membutuhkan penyimpanan database-nya besar gitu loh, intinya gitu. Nah, kira-kira paham ya contohnya. Nah, contohnya juga ada misalnya ini nih, waktu pengalaman saya waktu di tahun 2000. Kalian pernah buka rekening? Ya pernah lah ya. Pernah transfer apa segala macam, pernah ke bank, pernah ya, anggaplah pernah gitu ya. Waktu tahun 2000-an, pada zaman itu ya, pada zaman dahulu kala gitu ya, kita punya uang ingin nyimpan ke bank gitu. Misalnya saya di Karawang, saya ingin buka rekening nih, misalnya anggaplah rekening BRI misalnya. Saya buka rekening di BRI di Karawang. Oke, saya buka dan saya udah bisa melakukan nabung di BRI Karawang. Nabung bisa, narik bisa, transfer pun bisa, transaksi apapun bisa di bank Karawang, BRI Karawang tersebut. Suatu ketika saya pergi nih misalnya jalan-jalan, misalnya saya ke Padang misalnya. Sewaktu di Padang saya ingin transaksi, saya ingin narik uang misalnya. Saya ingin masukin uang misalnya. Banknya sama-sama BRI, tapi beda cabang gitu loh. Nah, itu tidak bisa terjadi. Masalahnya apa? Data saya tidak ada di bank cabang Padang gitu loh. Bank BRI cabang Padang tidak ada. Kenapa? Karena data saya baru adanya di Karawang gitu. Nah, masalah seperti ini otomatis di BRI Padang itu saya nggak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa transfer, tidak bisa masukin uang, narik uang, nggak bisa. Saya hanya bisa melakukan hal tersebut di Bank Karawang. Nah, seperti itu contohnya. Memang ya kalau dipikir-pikir adanya bank itu memudahkan kita. Kenapa kita nggak khawatir untuk menyimpan uang di rumah gitu. Tetapi di sisi lain, di kondisi lain, kalau semakin ke sini semakin banyak aktivitas dan kegiatan manusia ini, semakin banyak kegiatannya kemana-mana gitu loh. Akhirnya hal-hal seperti ini menjadi terkendala sendiri gitu. Nah, akhirnya untuk memberikan jalannya, masalah jalan seperti ini nih seperti apa bagusnya, makanya diciptakanlah yang namanya database. Yang maksud adalah data center. Maksudnya apa? Pada saat saya udah buka rekening di Karawang, BRI Karawang, waktu saya jalan-jalan ke Padang, saya ingin melakukan transaksi di Bank BRI Padang misalnya. Pihak Bank BRI Padang cukup membaca atau melihat datanya saja ke database gitu. Pas saat database-nya udah ketemu, oh udah ada, kita bisa melakukan transaksi gitu. Nah, intinya dengan adanya database, kita nggak perlu repot lagi. Dia tinggal manggil datanya, tinggal akses database. Ini orang udah ada daftar apa belum gitu loh. Saat dulu mah belum. Dulu waktu saya ke Padang, waktu di Padang misalnya, tahun 2000-an saya melakukan transaksi misalnya. Itu nggak bisa, saya harus bikin akun buka rekening lagi di BRI yang sama, tapi cabang Padang gitu loh. Nah, dengan inilah teknologi database diciptakan. Agar apa? Agar menjadi pusat datanya dia. Kemana-mana kita, pihak bank tinggal manggil aja. Pergi jalan-jalan misalnya ke Kalimantan atau ke Sulawesi dengan bank yang sama, itu udah gampang gitu. Kenapa? Karena database-nya udah terpusat menjadi satu gitu. Tinggal manggil aja jadi. Jadi nggak perlu lagi untuk membuka rekening 2-3 kali di bank yang sama. Nah, inilah prinsip dari database sebenarnya gitu loh. Sederhananya apakah semuanya seperti itu Pak? Iya gitu loh. Bahkan nyawanya dari teknologi itu adalah adanya data sebenarnya. Di balik data itu buat apa sih? Buat program kalau misalnya bukan data yang dikumpul, yang disimpan gitu loh. Percuma dong buat program, iya gitu loh. Contohnya
di pemerintah, ilmu pemerintah apakah perlu database? Sangat perlu malah. Kenapa? Misalnya nanti kalian bekerja di pemerintah misalnya. Nah, pekerjaan pemerintah pasti kalian butuh data-data kependudukan misalnya. Mungkin kalian butuh KTP, butuh KK seseorang, itu ceknya di mana gitu. Pasti dia ada database-nya di balik itu gitu loh. Nggak mungkin kalian daftarkan lagi itu orang, nggak mungkin. Berarti kalau kalian daftarkan lagi, kenapa harus dua-dua datanya di dalam database gitu. Jadi kalau dia udah daftar, inilah yang dimaksud dengan database gitu. Jadi data itu terpusat menjadi satu. Nah, di balik program yang kalian gunakan nanti pas bekerja nanti di ilmu pemerintah, itu yang dipentingkan itu adalah datanya gitu. Makanya data itu penting disimpan di dalam data centernya gitu. Nah, kira-kira paham ya simulasi dari database yang selama ini mungkin kalian nggak paham database ini apa, data center ini apa. Sebenarnya di balik program yang kalian gunakan ada data yang disimpan karena nyawanya itu data tersebut. Kalau nggak ada data, ngapain program dibuat? Nah, intinya sih seperti itu. Paham ya kira-kira ya? Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana sih Pak cara membuat database ini? Nah, di dalam membangun sebuah database itu juga ada tools-toolsnya gitu. Tools-toolsnya apa-apa saja kita bisa lihat dari gambar ini. Ini banyak ya, ada yang namanya Oracle Database. Ini adalah perusahaan terbesar yang menjual keahliannya, softwarenya, yaitu yang namanya Oracle. Nah, ini biasanya database yang biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar yang mana datanya itu besar. Pemerintah mungkin bisa juga menggunakan ini. Kenapa? Data yang bisa disimpan di dalamnya bisa menjadi miliaran-miliaran data gitu loh. Walaupun berapa MB pun udah tidak terbatas lagi. Pasti dia menggunakan ini. Ada lagi yang namanya Exam atau SAMPP. Ada namanya DB Maria. Nah, ada namanya MySQL. Nah, kemudian ada juga yang namanya SQLite, ya, SQLite, ya, SQLite. Nah, apa ini SQLite? SQLite adalah database yang digunakan untuk di Android. Nah, kalian suka main game di Android? Ya, mungkin suka sebagian kalian. Yang suka menggunakan yang gamenya itu yang berbasis offline nih.